Masuk sih. Nah, itu tadi ya cerita mistisnya sing ketemu pocong guys. Nah, sing sampean pernah sampai digasuk nih, tahu orang? Nek kalau yang di blasuk nih ngarani pernah disasarkan pernah itu kejadian malam hari. Ketika saya mau berangkat ke tempat kerja saya malam hari itu, memang saya kan jaga malam itu mas, Di Blitar ya? Nah, di Blitar sempat saya ditawari teman saya mau lihat kesenian jaranan di daerah Ponggok. Seperti itu. Terus awalnya dia bilang gini, ada acara kesenian jaranan, mau lihat apa enggak? Oke, mau lihat. Yowis, saya tak berangkat dulu, nanti kamu nyusul sana. Ya nggak apa-apa. Di situ saya Sampai nyusul. belum saya nyari kawan dulu. Nyari kawan. Terus kawan saya bilang oke, nggak apa-apa. Ya, saya ikut. Awalnya teman saya nggak mau, kalau soalnya mau tidur dia ngantuk. Baru tahu saya kasih tahu kalau saya mau lihat kesenian jaranan, mau temuin teman saya. Akhirnya dia mau, saya putuskan pulang dulu, ambil jaket sama helm. Ketika saya kembali lagi ke tempat teman saya tadi, ternyata teman saya sudah berangkat dulu sama rekannya. Akhirnya saya berangkat sendiri. Saya lewat desa Mego ke utara, pertigaan Indomaret itu saya langsung ke arah Pasar Ngentak, belok kiri, terus belok kanan lagi ke arah Ponggok. Di situ saya pernah sempat memikir sih, kalau di daerah situ terakhir ada kayak toko Racangan, itu memang tempat terakhir, kayak pemukiman terakhir lah di situ. Tapi sempat saya malam hari itu nggak yakin, soalnya apa? Setelah saya lewat situ, setelah toko Keracangan itu sepertinya kayak ada kampung. Saya dengar suara kesenian jaranan itu di bagian selatan, agak ke barat dikit lah. Ya saya nggak tahu tempatnya, cuma saya dengar, nyari lokasi suara itu di mana. Sampai akhirnya masuk ke perempatan, saya ambil jalur ke kiri. Itu saya lihat sepertinya ada kampung, ada lampu di pinggir jalan satu itu. Lampu teh. Lampu penerangan jalan lah, lampu kecil dekat depan rumah itu. Saya mikir, orang 1 bulan yang lalu itu lewat situ kayaknya nggak ada pemukiman, itu kayak hutan. Tapi kok itu ada rumahnya, ya mungkin saya berpikir positif, nggak mungkin lah, pasti ada rumah, ada lampu kan gitu. Akhirnya saya putuskan saya ke arah selatan, saya tetap masuk. Di situ pas kebetulan di bawah lampu ada orang duduk, orang tua, kira-kira umurnya sekitar 60 tahun. Sendiri ya orang tua? Ya sendiri di depan rumah. Saya lihat pintunya masih terbuka dia. Pintu masih terbuka, ada televisinya nyala di situ. Lantas saya matikan motor, saya tanya langsung sama bapaknya itu, Pak, mohon maaf, mau tanya lokasi tempat kesenian jaranan yang katanya ada dekat sini sebelah mana. Terus bapaknya bilang, sampean lurus ke sana mas, terus sampean menggok ngidul, engkau nek ketemu tikungan pertigaan sama menggok kanan, posisinya neng sebelah kiri jalan. Oke, akhirnya saya putuskan, saya nyalakan motor, lurus, pamitan sama bapaknya, saya berangkat sampai ke tikungan pertama, saya belok ke kiri. Kok katanya banyak rumah, kan tadi bilang katanya ada banyak rumah, kok sepi. Akhirnya saya lurus, tahu di situ saya ada kuburan, saya tahu. Terus saya belok kanan. Belok kanan itu jalannya besar, memang nggak aspal, cuma jalan biasa tapi besar. Enak lah, sepeda motor bisa masuk.
Akhirnya saya masuk, tiba-tiba lampu motor saya yang bagian depan kedip-kedip, dep, langsung mati. Itu mati. Yang redup gitu. Nah, karena akhirnya nggak kelihatan jalan mas. Akhirnya saya putuskan berhenti di situ dalam keadaan motor masih nyala. Tapi jalan-jalannya ya normal. Normal, jalan biasa normal. Saya putuskan berhenti, motor tetap menyala, tapi kondisi lampu mati. Di situ saya inisiatif, daripada saya nanti keblek gong atau nabrak apa, saya putuskan ambil handphone bagian saku, saya nyalakan, saya tengok kanan kiri, pakai senter, ternyata saya masuk ke kuburan. Di tengah makam itu, benar di tengah makam. Saya lihat bagian depan ada kayak maesan, sebelah kanan maesan, bagian belakang juga maesan, sebelah kiri ada kuburan baru 2, yang satu masih baru, yang satunya lagi belum ada kijing loh mas, masih baru juga, cuma sebelahnya lagi masih baru banget. Terus saya sempat mikir, saya masuk sini tadi lewat mana? Orang saya tadi kan masuknya kan jalur biasa. Saya normal tuh, normal tadi normal biasa. Akhirnya saya di situ merinding. Saya putuskan saya berputar, berbelok, makam yang saya lihat baru tadi sudah saya injak pakai naik sepeda motor. Saya terjang terus bagian sebelah kiri kan itu belum ada kijing, batuan, belum ada kijingnya. Saya putuskan, saya tabrak, saya potong tengah-tengahnya itu sampai ke jalur tengah. Akhirnya saya kembali ke jalur saya berangkat tadi, terus belok kanan. Ternyata rumah bapak tadi itu nggak ada, lampunya pun juga nggak ada. Saya sempat bingung, terus saya ngerasa di situ ada pohon sebelah kiri kan, saya masih ingat depannya bapak duduk tadi itu sebelah kiri saya itu ada pohon kelapanya memang kecil. Saya sempat berhenti di situ. Saya nyalakan lampu lampu HP, saya lihat ini. Ternyata rumahnya nggak ada atapnya. Rumah kosong, terbengkalai, nggak ada atapnya, genteng-genteng kayu-kayu nggak ada, cuma tembok memutar melingkar. Tapi pas pertama tadi yang jenengan tanya itu keadaan utuh, lampu menyala, rumahnya bersih, ada televisi menyala di situ. Di sini. Nah, di situ saya sempat merinding mas. Saya berpikir ulang, tetap positif. Akhirnya saya berangkat, lampu masih pakai HP, lampu motor nggak nyala. Begitu saya berangkat, saya putuskan mentok duk belok kiri, saya kembali ke jalur besar aspal. Di situ saya berpikir, aduh, ada apa dengan saya kan, seperti itu mas. Akhirnya ya saya keputuskan belok kanan lurus masuk ke perkampungan. Sudah perkampungan itu mas, baru motor saya lampu baru nyala sendiri. Jadi saya berdiri di perempatan, saya tengok ke kanan, itu ada lampu jalan itu banyak berderet-deret. Oh ini kampung. Saya masuk ke situ terus, nggak taunya sekitar 500 meter sebelah kiri jalan. Kesenian jalanannya di situ mas. Tapi itu prosesnya perjalanannya yang dari masuk ke kuburan tadi sampai kembali itu lama enggak? Ya sekitar 15 menit sampai 20 menit, agak jauh juga. Dan pas kembali ini biasa? Lebih lama pas kembali? Sama, tetap sama, cuma kondisinya yang beda. Dari berangkatnya tadi beda. Akhirnya saya di situ ketemu teman di tempatnya yang dimaksud tadi. Saya butuhkan di situ, tanya sama teman saya yang tanya, kok lama, dari mana? Enggak apa-apa, saya duduk sambil menghela nafas itu mas, sampai bingung. Akhirnya teman saya masih di situ lihat kesenian jalanan sampai akhirnya selesai, dia mau pulang, baru dia tanya, kok nggak lihat, kenapa? Enggak apa-apa, saya bilang tadi saya mau dijerumuskan sama hantu lah, demit, seperti itulah. Akhirnya ya berpikir positif aja, cuma pas pulang itu memang kondisi saya memang agak sedikit trauma, ngeblank lah mas. Jadi deretan sepeda motor itu saya di bagian tengah, takutnya ada apa-apa lagi. Ya seperti itu. Keren, cukup menakutkan mas. Keren, menakutkan. Enggak logis, di awal kan jalannya normal tapi di tengah-tengah kuburan. Ya,
Itu kisah nyata, nggak ada rekayasa. Oke, terima kasih banget Mas Ayong. Ya, Ya. Dan semoga untuk kedepannya kita dapat collab lagi ya, tentunya, dan semoga channel Bang Yos Tribun semakin sukses. amin. Jangan lupa subscribe Bang Yos Tribun, guys. Bang Yos Channel Tribun. Bang Yos Channel Tribun, dan jangan lupa subscribe Panji Paromosastro TV. Oke. Jangan lupa untuk selalu bijaksana, karena bijaksana adalah salah satu kunci menuju kesuksesan. Ikuti terus konten-konten dari Panji Paromosastro TV dan tunggu cerita-cerita mistis selanjutnya. Terima kasih, Mas. Siap.